Hiyaramaya sakaramaya rama. Mari katakan Yeshua. Katakan Yeshua, Yeshua. Katakan sekali lagi Yeshua, Yeshua. Yeshua, Yeshua, Yeshua. Yes Tuhan, Yeshua. Tuhan, Kaulah yang kami nantikan Tuhan. Biar hari ini Tuhan kami menantikan-Mu Tuhan. Tuhan yang benar Tuhan, kami menantikan akan kedatangan-Mu. Katakan sekali lagi, Kaulah yang ku nantikan. Kaulah yang ku nantikan. Yeshua, katakan Yeshua, Yeshua. Yes Tuhan, Yeshua. Katakan Yeshua, Yeshua. Yeshua, Yeshua. Katakan Kaulah yang ku nantikan. Oh, Kaulah yang ku nantikan. Yeshua, Masia. Kaulah yang ku nantikan. Yeshua, Masia. Kaulah yang ku nantikan. Oh, Kaulah yang ku nantikan. Yeshua, Masia. Masia. Oh, Kaulah yang ku nantikan. Yeshua, Masia. Yeshua, Yeshua. Bersama-sama saya undang bangkit berdiri. Mari katakan Yeshua, 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 Yeshua. Katakan Yeshua, Yeshua. Yes Tuhan, Yeshua. Kau yang ku nantikan. Kaulah yang dinantikan. Yeshua, Masia. Kaulah yang dinantikan. Kaulah yang dinantikan. Yeshua, Masia. Kaulah yang kami nantikan. Kau yang kami nantikan. Tuhan, hari ini Tuhan kami akan berkata Tuhan,
Yeshua Hamasiah, kami menantikan setiap kedatangan-Mu. Yeshua, yang kami nantikan. Yeshua Hamasiah, Yeshua, mari dengan lembut. Mari masuk hadirat-Nya lebih dalam, lebih dalam. Tuhan, ini kami Tuhan. Yeshua, mari katakan dengan lembut, Yesus. Kami akan berkata, Tuhan, kami mengagungkan Engkau sekali lagi. Bagi anak domba yang duduk di tahta, haleluya, yes Tuhan, kiranya segala bagi anak domba yang duduk di tahta, haleluya. Sama-sama katakan haleluya. Oh, haleluya. Oh, Tuhan hadir, Tuhan. Bagi anak domba yang duduk di tahta, haleluya. Kami akan berkata haleluya, haleluya. Mengagungkan nama-Mu sekali lagi. Biar hadirat-Mu ada di tempat ini, Tuhan. Yes. Yes, Tuhan. Mari sama-sama sembah Tuhan.
Yes Tuhan, Kau di tatamu Tuhan. Kami mengagungkan namamu sekali lagi Tuhan. Tuhan, ini penyembahan kami, ini hidup kami Tuhan. Simpan kami dalam perkenanan-Mu, simpan kami di dalam hati-Mu Tuhan. Biar hati-Mu ada di hati kami, biar hati kami ada di hati-Mu Tuhan. Bahwa cinta-Mu tidak pernah berakhir bagi kami. Amin. Silakan duduk. Kita mau memuji menyembah Tuhan, amin. Amin. Biar sekali lagi bahwa pujian penyembahan itu punya kuasa yang sangat besar. Kita nyanyi itu nggak cuma nyanyi, kita itu nyanyi mengeluarkan sesuatu. Sebab di dalam pujian penyembahan itu ada kuasanya. Mari kita nyanyikan lagu Yesus Tuhan kita bertahta. Biar sekali lagi kita dimenangkan, amin. Amin. Yesus Tuhan kita bertahta atas pujian umatnya. Yesus Tuhan kita bertahta atas pujian umatnya. Bila Yesus hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yesus Tuhan kita bertahta, Yesus Tuhan kita bertahta atas pujian umatnya. Yesus Tuhan kita bertahta atas pujian umatnya. Bila Yesus hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyat. Masa undang bangkit berdiri. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Mari sama-sama memuji Tuhan. Bahwa kita dengan pujian kita disukakan, amin. Kita memuji nama Tuhan lewat pujian, kita menyembah Tuhan lewat nyanyian syukur. Mari kita katakan sukacita dari surga turun ke bumi. Sukacita pujian bahwa ada kuasa pujian di rumah-rumah, bahwa ada tarian di jalan-jalan. Kota dan duduknya, bahwa gereja tidak ada izin, tapi kita akan melihat ada pujian dan tarian di jalan-jalan, amin. Baik, sama-sama kita sukacita dengan pujian. Sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan. Kota
kota dan penduduknya berdamai sukacita. Tuhan melawat negeriku, sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya semua bergembira, Tuhan melawat negeriku, sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua, Tuhan melawat negeriku, sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya semua, Tuhan melawat negeriku, sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua, Tuhan melawat negeriku, sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua, Tuhan melawat negeriku, sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua, Tuhan melawat negeriku, Tuhan melawat negeriku. Tuhan melawat Indonesia, Tuhan melawat Indonesia. Amin. Mari kita masuk penyembahan lagi. Kita masuk penyembahan yang lebih dalam. Mari kita menyambut Roh Kudus. Mari kita ucapkan selamat datang kepada Roh Kudus. Roh Kudus, kami minta hadir Tuhan di tempat ini. Kami minta sekali lagi hadir. Kita masuk penyembahan yang lebih dalam. Kita gak mau cuma penyembahan cuma di situ-situ aja. Kita gak mau yang biasa-biasa. Kita mau menyambut kedatangan Roh Kudus sekali lagi. Baru kabar, baru kabar, baru kabar, Ruach Elohim. Yes. Baru kabar, Roh Kudus selamat datang. Datang Roh Kudus, katakan baru kabar, baru kabar, baru kabar, Ruach Elohim. Baru kabar sekali lagi. Yes. Baru kabar, datang Roh. Baru kabar, baru kabar, baru kabar, Ruach Elohim. Baru Roh Kudus selamat datang, selamat datang. Baru kabar, baru kabar, baru kabar, baru kabar, Ruach baru kabar, baru kabar Roh Kudus, baru kabar Ruach Elohim. Baru kabar, baru
Datang ruang Elohim. Katakan ya Tuhan kami, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa namamu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh, ya Tuhan, Tuhan kami, ya Tuhan kami, betapa. Mari masuk penyembahan lebih dalam. Namamu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh, ya Tuhan kami. Tuhan kami, ya betapa mulianya karyamu, betapa mulianya Tuhan. Namamu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Baruch haba, Baruch haba, Ruach Elohim. Baruch haba, yes Tuhan. Datang Roh Kudus. Mari katakan lebih tinggi, Baruch haba. Baruch haba, Baruch haba, Ruach Elohim. Baruch haba, Baruch haba, Baruch haba, Baruch haba, Ruach Roh Kudus yang telah datang. Terima kasih untuk memenuhi setiap orang percaya Tuhan di dalam melakukan tugas-tugas kami Tuhan. Ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, ya Roh Kudus memberikan roh kesanggupan. Roh Kudus memberikan kekuatan. Roh Kudus membangkitkan semangat. Semangat bukan karena senang secara dunia, tetapi semangat karena Tuhan di dalam diri kami akan semakin membuktikan kebesaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari-hari ini Tuhan, buat kami umat Tuhan, buat kami gereja Tuhan, membuktikan ada Roh Kudus yang tetap kuat, tetap bersinar, menjadi berkat, menjadi terang. Lebih banyak orang lagi diselamatkan Tuhan. Karena di hari-hari terakhir ini akan terjadi lawatan Tuhan di mana-mana.
sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tuhan mau menyelamatkan setiap orang. 7 miliar jiwa di seluruh dunia, 270 juta jiwa di Indonesia. Tuhan mau selamatkan itu semua. Tuhan mau membawa ke surga sebelum kedurjanaan dunia berkuasa, sebelum pembinasa keji berkuasa. Kami anak-anak Tuhan dipersiapkan untuk menuai, dipersiapkan untuk membawa kabar baik kepada setiap orang. Terima kasih Tuhan, kuduskan sucikan hamba-Mu, untuk bungkus dengan kuasa darah-Mu, sembunyikan di balik salib-Mu, dan biar setiap firman Tuhan ada power yang Tuhan Roh Kudus menyatakan kepada setiap kami pribadi lepas pribadi. Atmosfer kemuliaan Tuhan jadi di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sementara dipersiapkan ayatnya dalam kitab Injil Matius pasal 24 ayat yang ke-15. Matius pasal yang ke-24. Ya, kita akan baca beberapa ayat ini. Bapak Ibu Saudara, kita semangat dalam Tuhan. Amin. Saudara, karena Tuhan tetap membela saudara dan saya. Amin. Kalau boleh bersaksi, waktu sebelum pandemi yang lalu, saudara, tamborin kita itu dari kulit biasa yang suaranya kurang nyaring, betul ya. Tapi ketika pandemi, anak-anak malah tamborinnya yang hologram, yang mahal-mahal, luar biasa ya. Dan puji nama Tuhan, mereka berkreasi terus dan mendoakan daerahnya, lingkungannya, saudara, supaya terjadi terang itu terus bersinar, ya, sehingga beberapa orang hamba-hamba Tuhan bisa datang ke tempat ini, saudara, kepada terang, betul nggak, saudara? Coba sebentar sebelum praktek, saudara, sebelum kita dengar firman, saudara, ya, boleh lampu dimatikan semua, gitu ya? Tolong dimatikan, Stefan. Matikan semua. Ya. Nah, saudara, ketika dalam kegelapan seperti ini belum gelap banget ya. Tapi kalau saya pernah dengar kesaksian bagaimana seseorang yang masuk dalam penjara, ya, masuk dalam penjara, di situ tidak ada lampu sama sekali, saudara. Dan bahkan ketika ada sinar matahari kecil sekali masuk ke dalam ruangan itu, dia akan, wah, ada harapan. Pada pagi hari ini, Bapak Ibu, seluruh dunia di bawah kuasa si jahat. Bahkan mungkin, waduh, kalau kita dengar berita-berita lagi, saudara, yang lalu sudah lewat, serangan virus yang tahun lalu sudah lewat, katanya mau ada varian baru, yang kedua dan lain sebagainya. Kira-kira ada harapan tidak, saudara, kalau kita hanya mendengar berita-berita dunia? Ada harapan tidak? Sepertinya tidak ada harapan. Kenapa? Karena itu dunia akan berlalu. Ya, terima kasih. Tolong dinyalakan lagi. Boleh ditayangkan di ayatnya? Bapak Ibu, ayatnya, ayat yang 15 kita baca bersama-sama. Jadi, apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Lanjut bawah. Lanjut, ayat 16. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Terus, sebentar kita akan melihat video sebentar ya, saudara. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Saudara, siapa sebenarnya pembinasa keji ini? Sebelum penglihatan, ya saudara, penglihatan yang diuji, ya, yang diuji penglihatan ini bagaimana umat Tuhan harus bersiap-siap, sedia, saudara ya, dan minta
kekuatan Roh Kudus. Beberapa minggu ini saudara memang saya ikut beberapa seminar untuk mempersiapkan umat Tuhan biar tidak dikuasai oleh orang kegelapan dan semakin semangat bersinergi. Begini, saya sebagai guru, sebagai pengelola yayasan sekolah saudara, dan berkomunikasi dengan para orang tua murid. Hari-hari ini saudara, mereka tidak bersosialisasi dengan temannya. Gara-gara virus. Sehingga apa saudara? Mereka badannya di rumah makan, ya, makan tidur, main handphone besar-besar. Suatu hari saya terbeban sekali anak-anak ini. Tuhan tolong kasih cara Tuhan. Tuhan mau tidak satu orang pun binasa dalam ketakutan di dalam rumah. Ya. Di ayat yang ke Injil Lukas boleh ditayangkan sudah. Di Injil Lukas di sana dikatakan banyak orang yang mati karena ketakutan, saudara. Bahkan di situ pada waktu kami ajak anak-anak, suatu hari saya mengajak anak-anak untuk mengikuti sebuah ibadah ketuangan Roh Kudus, pepenuhan Roh Kudus. Mungkin Bapak Ibu melihat bahwa anak-anak kecil ini nggak ngerti, gitu ya. Ketika saya bawa anak-anak itu, mereka antusias, mereka senang, saudara ya. Lalu ketika sudah ditayangkan drama bagaimana pembinasa keji ini, dia mengutus antek-anteknya, malaikat jahatnya, saudara. Serang itu orang-orang kaya supaya takut mati. Serang itu pengusaha-pengusaha, serang, dia mengutus malaikatnya. Lalu si anak-anak ini mengatakan begini, aku mau jadi teman kerjanya Tuhan. Aku mau membawa kabar baik. Aku mau menyelamatkan jiwa dulu sebanyak mungkin. Tetapi sebelum menyelamatkan, jadi pahlawan, kamu harus terima Roh Kudus, anak-anak. Dan Roh Kudus itu akan membuat kita mampu menghadapi semuanya. Siapa yang mau dipenuhi Roh Kudus? Ya, saudara ya. Siapa yang mau dipenuhi Roh Kudus? Pada waktu itu saya duduk sendirian, gitu ya, sendirian. Dipenuhi Roh Kudus. Nah, ini ada cucunya ini, ya, Abel, saudara. Ya biasa turun kan, turun tangga gitu, turun tangga. Tetapi ketika Tuhan melawat, saudara, Roh Kudus, siapa yang mau dipenuhi Roh Kudus? Tiba-tiba dia datang ke pangkuan saya. Biasanya dia lupa lewat, dia ke pangkuan saya. Puji Tuhan, saya siapkan minyak urapan sebagai lambang Roh Kudus. Saya urapi. Terima Roh Kudus ya nak ya. Kamu akan menjadi pahlawan Kristus. Ya, kamu akan menjadi penyelamat jiwa. Dan beberapa hari ini, saudara, dari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, ini ya, anak-anak berdatangan di tempat ini. Ya, anak-anak berdatangan di tempat ini, diberikan orang tuanya, mereka senang, mereka bersuka cita, doakan orang tuanya. Dan mereka komentarnya dengan apa kepada orang tuanya, saudara. Dia bilang, lagi asik-asiknya aku mengalami lawatan Tuhan. Jadi ibadah anak-anak penting, saudara, amin, saudara. Jadi pikirkan Bapak Ibu di tempat ini, terus ya, memang kita ada mislamsa juga, bagaimana Tuhan melawat gerejanya. Dan kita persiapkan juga bagaimana orang tua, ya, lansia, ibu-ibu semuanya juga mengalami lawatan Tuhan sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali. Amin, saudara. Pembinasa keji itu adalah dia adalah orang yang benar-benar akan menguasai dunia. Ya, dia akan menguasai dunia satu orang. Ya. Lewat keuangan satu. Ya. Mari, sudah siap? Mari kita tonton bersama, karena kalau di rumah kita nggak bisa menyikapi ya saudara. Nanti ada beberapa lagi yang saya akan bagikan berupa Zoom. Nanti kita akan sharekan kepada ibu-ibu yang bisa ikut Zoom. Kita akan sharing di situ. Saya punya beberapa bahan. Ini untuk nanti ibu-ibu pun sharingkan ke saudara-saudaranya. Supaya kita semua dipakai Tuhan untuk menyelamatkan jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Nah, sudah bisa ditayangkan? Ini sebuah penglihatan, saudara. Penglihatan bagaimana
Nanti setiap anak-anak Tuhan itu bukan lagunya ya, tapi videonya. Jadi pastikan Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan, saudara kamu adalah terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Terang dunia itu apa? Ketika kita ada orang dalam kegelapan, kita datangin. Kita ajak berdoa. Ya. Gimana kabar kalian semua? Saya baik-baik aja. Saya yakin kalian baik-baik aja juga di dalam nama Tuhan Yesus. Teman-teman, saya mau sharing penglihatan dari seseorang yang dibuat dalam bentuk animasi Vault 600. Kalian tonton dulu ya. Masa pemerintahan antikristus. Animasi profetik ini diberikan untuk orang-orang yang mencari dan lapar akan kerajaan Allah. Ini orang percaya yang sudah mulai tahu firman. Dia menyelidiki firman Tuhan. Tentang masa tribulasi. Di kitab Wahyu mengatakan ada sangkakala berbunyi. Dan itu mungkin kalau sangkakala kita bilang berbunyi langsung kejadian, bukan. Kalau ini dipersingkat. Tetapi sangkakala beberapa 2 tahun yang lalu sudah orang banyak mendengar ada sangkakala. Bagaimana terang itu, Yesus itu adalah terang dunia. Dia pun melihat malaikat-malaikat Tuhan sedang meniup trompet. Kemuliaan Tuhan disertai para malaikatnya. Ini dari kuburan yang dibangkitkan, yang mati dalam Tuhan. Banyak bayi-bayi, anak-anak, wanita, dan pria terbang ke cahaya terang. Kepada terangnya yang ajaib. Yesuslah cahaya terang di angkasa. Suara trompet berhenti. Tetapi dia sudah diubahkan Dia memakai pakaian mengenakan surgawi. pakaian surgawi. Banyak suara teriakan. Kekacauan di dunia, semua mengalami kesulitan, kesukaran. Beberapa hari yang lalu ada oma-oma share, Orang berteriak sangat keras di mana. buka pintu susah, ya harus pakai ini pakai itu, pusing mikirnya, betul nggak sih? Kesulitan, kesusahan demi kesusahan, kesulitan bernafas, kesulitan bertemu teman, kesulitan berfellowship, kesulitan beribadah. Bayi-bayi mereka lenyap di udara. Kesulitan beribadah di dalam gereja. Kita percaya ujian tadi di jalan-jalan akan membuat kita KKR malah di jalan-jalan, di tempat yang terbuka. Haleluya. Banyak orang-orang sangat bergegas naik dan turun. Mungkin ini hanya simbol, tetapi kesulitan orang-orang mencari uang, kesulitan orang-orang untuk bertransaksi, ya. Banyak yang membuat laporan kepada polisi dan di antara masyarakat. Bahkan orang-orang yang mau keluar negeri pun, ya saudara, teman atau kolega. dikejar-kejar. Ada kekerasan di mana-mana dan yang dipukul Karena tidak ada keuangan, menjadi banyak. tidak ada lapangan pekerjaan, mereka saling dan banyak yang meninggal mencuri pada dan lain saat itu. sebagainya.
Secara Tuhan alam berkata roh orang kepada tadi pria ini, dikasih lihat, saudara. "Pergilah denganku." Tuhan mengajak dia terus berbicara, mempersiapkan. Dia pergi keluar rumah dengan Tuhan. Ada kericuhan dari orang-orang Kristen yang tertekan, berlari ke segala arah. Mereka berusaha cari ke gereja. Ada kerumunan dari orang-orang Kristen yang tertekan, berdiri di depan gereja. Karena mereka ingin bertemu dengan pastor mereka di sana. Tapi sebagian pastor sudah pergi. Dia pengen bersama ketemu Yesus. pendetanya. Tetapi apa yang terjadi? Banyak juga pendeta yang tidak terangkat karena mereka Banyak masih pendeta dalam yang tidak kegelapan. terangkat. Jadi pendeta itu bukan segalanya, Bapak Ibu. Ini adalah gereja di mana pria tadi datangi setiap harinya. Ketika kita dalam kegelapan, ketika dalam kesulitan, pasti dia mencari orang-orang yang membawa terang, saudara. Tetapi bagaimana orang-orang yang membawa terang itu hidupnya sendiri tidak dalam terang. Orang-orang Kristen ini dengan sangat serius berlutut dan berdoa, menangis dan meratap. Pendeta dan penatua gereja menyemangati orang-orang Kristen yang tertekan ini dan untuk tetap berdoa dan berseru pada Tuhan. Karena kesulitan mereka Mereka pada selalu berlutut, berdoa, meminta belas kasihan Menangis. Tuhan bagi mereka. berseru-seru sama Tuhan, minta tolong. Kemudian muncul Tertawa pembinasa jahat. keji. Pembinasa keji ini menguasai. Tidak bisa bertransaksi lagi setelah semuanya akan dijadikan Sekarang satu. seluruhnya adalah milikku. Aku dapat melakukan apapun yang aku mau. Aku bebas. Siapapun yang ingin diselamatkan, kalian bebas untuk datang kepadaku. Akulah penyelamat itu sekarang, dan jika kamu menyembahku, kamu akan bebas. Orang-orang yang tertekan percaya bahwa itu adalah Yesus sehingga mereka menyembahnya. Orang-orang ini tidak mengenal Tuhannya karena dia tidak menyelidiki Alkitab firman Tuhan yang sudah memberikan pengantar terlebih dahulu. Lihat, orang-orang Kristen menerima tanda 666 sebagai lambang dari binatang di dahi mereka. Sudah beres. Dia akan merekrut sebanyak mungkin orang dibawa kepada kepemerintahannya. Kamu bukanlah juru selamat, kamu adalah penipu. Tapi karena dia tidak, Mereka mencoba menghardik untuk mengusir penyelamat tadi di dalam nama Yesus. tapi dia sudah bergaul dengan setan, dengan perzinahannya. Ada apa yang salah dengan kamu, pastor dan penatua? Kamu sudah melayani aku selama ini di gerejamu untuk bertahun-tahun lamanya. Dia hidup dalam perzinahan. Aku yang menolongmu untuk menjalani relasi perzinahan dengan wanita-wanita anggota gereja ini. Tidak melakukan kehendak Bapa, tidak dapat ikut rapture jika mereka tidak segera bertobat. Jadi tidak ada
Kamu orang-orang munafik, kamu seharusnya menyembahku. Tidak, kami menolak untuk menyembah Engkau. Binatang itu yang ada di balik kuasa itu semua. Di dalam penglihatan seminar itu Bapak Ibu, anak-anak kita semua yang tidak sekolah, dia diasuh sama binatang itu karena semua di gadget semua. Kalau kita tidak cepat melayani anak-anak, kalau kita tidak cepat melayani saudara-saudara kita, mereka diasuh oleh binatang-binatang ini dan pengaruhnya dalam gadget. Dia akan melarikan diri, orang benar akan terus tahu. Dia berlari untuk menghindari menerima tanda binatang itu dan kembali ke rumah. Tapi si jahat pun tahu keadaan Segera dia. kemudian, ini Selalu adalah diikuti. berita siaran langsung TV. Seluruh dunia. Televisi, channel, semuanya. Seluruh dunia menyukai dia dan mereka menyembahnya. Mungkin sekarang bukan televisi, tapi di HP. Semuanya sama. Peminasa keji akan Banyak dari jutaan manusia sangat senang melihat pria luar biasa ini sebagai juru selamat mereka di dunia. Pria inilah yang menyelamatkan dunia. keuangan semua. Nanti tidak pakai transaksi keuangan lagi karena penuh virus. Seluruh bank-bank internasional menjadi milik penyelamat tadi. Media berita di seluruh dunia dengan sangat ketat dikontrol oleh penyelamat ini. Nggak laku lagi. Dia mencoba memakai remote untuk pergi ke saluran lain, tapi tidak dapat. Jaringan TV di seluruh dunia dikuasai oleh penguasa tadi. Kemana-mana isinya Segala adalah sesuatu di peminasa dunia keji. di dalam kontrol penyelamat tadi. Aku hancur, habislah aku, hancurlah aku. Tidak ada tempat bersembunyi dari penjahat yang satu ini. Bahkan ketika dalam keadaan seperti ini, saudara, mau mati pun tidak bisa, walaupun sudah menjatuhkan diri, bunuh diri, berusaha bunuh diri pun tidak bisa. Dia kejar. Tidak, dia adalah antikristus, habislah aku. Banyak orang mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri, tetapi tidak bisa mati, karena ada ayat firman Tuhan mengatakan, orang mau mati nggak bisa mati, walaupun dia sudah bunuh diri, walaupun dia sudah berusaha menjatuhkan dirinya dari gedung yang bertingkat, karena ada ayat yang mengatakan, Pria ini tetap hidup, ini tidak mungkin.
Ini adalah contoh satu dari banyak manusia yang ingin mati tapi tidak dapat mati. Maut lari dari semua manusia di dunia kecuali mereka menerima tanda 666. Dan pada masa itu orang-orang akan mencari maut tapi mereka tidak akan dapat, walaupun berusaha bunuh diri. Saudara, banyak orang yang putus asa, banyak orang yang tidak berpengharapan lagi, banyak orang yang merasa sudah Richard takut. melihat banyak orang menjatuhkan dirinya ke bawah untuk mati, untuk menghindar dari menerima tanda bilangan binatang tersebut. Haleluya. Oke, sekian dulu ya. Nanti saya kirim share ke Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah yang dikasih Tuhan, ini bukan nakut-nakutin, tetapi ini kita harus siap dan kita mau jadi berkat. Amin, saudara. Kita mau diangkat sama Tuhan. Dengan apa? Kalau orang sudah bilang mati, hancurlah karena gini. Nah, itu berbahaya. Tetapi apa yang gereja harus lakukan, Bapak Ibu? Gereja harus melakukan seperti Tuhan memanggil saudara dan saya. Kamu adalah terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Amin. Jadi ketika orang-orang itu merasa putus asa dan lain sebagainya, saudara minta sama Tuhan, Tuhan kirimkan orang-orang yang sedang dalam penderitaan, mau putus asa, mau bunuh diri, tidak tahan lagi. Beberapa hari ini ajaib Bapak Ibu, ketika saya dan suami selalu berdoa, Tuhan, aku mau excited, aku mau terus action, aku mau terus bergerak Tuhan. Tidak terhentikan. Apa yang Tuhan mau? Saudara, saya pernah ceritakan dari Lombok, ya, untuk didoakan. Ada lagi saudara, nanti siang ini saudara ada orang yang sudah lama tidak meninggal. Jadi telepon Bapak Gembala, jadi nanti siang saya akan mendoakan ke sana. Beberapa hari ini Tuhan kirimkan saudara untuk kita layani, karena kita menjadi terang. Pastikan kita ini ada di dalam diri kita, ada Roh Kudus. Amin, saudara. Kalau ada Roh Kudus di dalam diri kita tetap antusias, kita semangat, kita tetap haus dan lapar akan Tuhan. Ya, kemarin waktu ada Zoom 10 hari, ya pada ikut, ya. Tetapi pada waktu bukan Pak Yahya untuk share firman-Nya, sepertinya memang turun, saudara. Kenapa? Lapar akan Tuhan. Oleh sebab itu nanti sebentar saya akan setelah tutup ibadah ini saya akan sharekan beberapa supaya kita seminggu 2 kali 3 kali itu kita belajar firman Tuhan dan menyikapi hari-hari tanda akhir zaman ini dan apa yang harus kita lakukan. Bagaimana kita tidak mau jadi terang? Si pembinasa kecil akan membinasakan banyak orang, sebanyak mungkin akan dibinasakan lewat bencana, lewat ancaman, ketakutan. Dalam kitab Injil Lukas tadi sudah mengatakan bahwa banyak orang mati karena ketakutan, ancaman. Kenapa? Ya memang katanya ada varian baru lagi. Yang ini sudah lolos, ada lagi baru. Saudara, oleh sebab itu apa yang harus kita kerjakan? Kita bergerak, memberkati daerah kita, ya, memberkati lingkungan kita, memberkati kota kita. Tadi pujiannya mengatakan apa? Sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan, kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Ya, bahkan ada sekolah-sekolah itu saudara, walaupun tidak menerima uang sekolah dari murid, tetapi guru-gurunya mengunjungi, saudara, mengunjungi rumah-rumah orang tua murid. Kenapa? Karena di situ keadaan mereka susah, mereka dipecat, mereka nggak ada penghasilan, tetapi perut terus harus makan. Betul nggak saudara? Nah, oleh sebab itu, mari Bapak Ibu jangan satu pun, ya, karena pada akhirnya nanti 2 Korintus 5:10, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya kalau ada orang yang memperoleh apa yang patut diterimanya, ya, Bapak Ibu saudara akan menerima bagaimana kerja keras saudara menyelamatkan jiwa. Semua yang datang dilaluinya dalam hidupnya, itu baik atau jahat,
2 Korintus 5 ayat 10. Bapak Ibu Saudara dan saya, kemarin saya pernah sharekan, ada teman, orang ini orang Eropa tapi menikah orang Indonesia tapi di Eropa, lalu menikah sama orang Indonesia dan tinggal di Indonesia. Ketika mamanya suntik, saudara, nggak lama kemudian meninggal. Jadi suami istri ini ke Eropa, saudara, dengan sulit, hanya satu border dia terbuka. Di Eropa, saudara, karena orangnya tertib semua, nggak seperti di Indonesia. Benar-benar kosong, saudara. Mall semuanya jalanan kosong. Udah kota mati, saudara. Puji Tuhan kita di Indonesia masih bisa tertransaksi pakai uang, logam, ke pasar dan lain sebagainya. Kenapa? Ada anak-anak Tuhan yang terus berjaga-jaga dalam berdoa. Amin, saudara. Itu yang harus kita kerjakan. Kenapa? Karena peminasa kecil akan membinasakan sebanyak mungkin orang dan anak-anak Tuhan akan menahannya. Sampai orang itu bertobat dulu. Tadi dikatakan, kamu hidup dalam perzinahan. Ya, itu tidak bisa terangkat. Bahkan disiksa. Mati pun tidak bisa. Bunuh diri pun tidak mati. Karena maut. Dan itu tertulis di Alkitab. Ya. Jadi hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, jangan kita menikmati, oh ya di rumah menikmati, tidak. Tetapi hari-hari ini kita harus bekerja keras menyelamatkan banyak jiwa. Dengan cara apa, saudara? Mungkin saudara baru keluar, mau ke Indomaret atau mau bayar PAM atau kemanapun, saudara berkati daerahmu. Singkirkan pengaruh-pengaruh kuasa-kuasa roh jahat. Singkirkan segala berhala yang menghalangi orang datang kepada Tuhan dan menerima keselamatan. Ya, bahkan Bapak Ibu Saudara, ketika ada pujian, tadi pujian ini mengatakan, ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Seberapa banyak Bapak Ibu kita ini dikendalikan oleh pikiran kita. Kita dikendalikan oleh bisikan-bisikan dari kuasa roh jahat. Saya kasih contoh dan itu memang diyakini dan itu memang diaminkan oleh penguasa dunia. Satu ketika waktu suami saya di ICU, saya lihat kenapa kok pakai kompres, apakah masih demam? Ya, saya langsung telepon beberapa hamba Tuhan, tolong doakan. Di situ jaringan doa anak, saudara, saya masuk di grup jaringan doa anak. Di situ dikatakan bahwa virus itu bisa naik ke otak. Dan kalau sudah naik ke otak, saudara, itu sudah amsyong, udah hancur semua. Kalaupun bisa sembuh, itu pulang pakai kursi roda dan semua serangkat jantung, saudara. Dan itu pikiran. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, dan saya percaya atau tidak percaya, pikiran kita diliputi, dikuasai oleh gadget. Tapi saya bersyukur beberapa kita bisa mengikuti gadget dipakai untuk Zoom, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, berfellowship. Besok Senin Bapak Ibu jam 3 sore jangan lupa ada wanita Bethel Tabernakel mengajarkan fellowship seluruh GBT, WBT seluruh Indonesia. Mari ingatkan saudara-saudara kita. Kenapa saudara? Tidak bisa kita ini memegahkan diri sendiri tanpa pengertian yang sebenarnya. Amin, saudara. Kenapa? Karena sudah akhir zaman. Kita berusaha supaya sehat. Kita berusaha supaya aman. Kita berusaha supaya selamat. Tetapi dunia itu penguasanya, peminasa kecil, dia akan mereka-rekakan terus. Akan berusaha terus supaya manusia binasa. Mari Bapak Ibu, biar kita sepakat dengan Tuhan. Ya, sepakat dengan Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat Agung kita, untuk menyelamatkan banyak jiwa dibawa kepada Tuhan Yesus. Ya, dengan cara apa? Mungkin kita tidak bisa menginjil, mungkin kita malu mendoakan, tetapi ketika kita keluar rumah, berkati wilayahmu, berkati daerahmu, berkati yang kita lewati, sehingga orang-orang di sekitar kita masih bisa hidup, orang-orang sekitar kita masih bisa mendapatkan pekerjaan, mendapatkan makanan. Syukur-syukur kita bisa berbagi dengan mereka. Amin, saudara. Sekarang klaster-klaster,
Di rumah saya aja mungkin Bapak Ibu kalau mau lewat di rumah saya akan bingung, mau lewat mana tutup. Sehingga gak ada pemulung. Biasanya pemulung mendapatkan penghasilan. Bahkan ada kontrakan rumah di samping itu hari ini dihabisi. Di situ tempat pencuri masuk, apalagi keadaan seperti ini. Di situ ada sudah ganti AT. Itu penting sekali. Mendoakan lingkungannya, mendoakan wilayahnya, karena kesejahteraan di mana kita tinggal, di situ kesejahteraan kita. Sampai apa sudah? Sampai dia piara anjing liar banyak, karena pencuri masuk dari paling ujung pojok. Sekarang nanti dibongkar, larinya kemana? Kalau kita tidak mendoakan mereka, supaya mereka dapat penghasilan, supaya mereka dapat penghidupan, mau tidak mau, jiwa kita bisa terancam. Mari Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, pemberitaan firman Tuhan pembinasa keji, ya saudara, yang akan menguasai dunia. Saya dulu bingung loh, nggak bisa, nggak mungkin ya. Bisa nggak sih? Masa sih? Kok bisa sih? Bener juga ya bisa. Mana bisa sih ngajarin orang pakai masker setengah mati, betul nggak saudara? Tapi sampai ke pedalaman sekarang bisa. Bahkan anak kecil pun bilang, aku mau pakai masker. Dari mana saudara? Penguasa tunggal. Ya. Banyak hal lagi yang kita harus persiapkan untuk bijaksana saudara. Hari-hari ini, jangan biarkan kita melemah. Jangan biarkan kita kendor. Jangan biarkan kita iman kita, mau ngapain lagi gak bisa. Tetapi masih ada satu jalan, yaitu Tuhan Yesus yang memberikan Roh Kudus yang buat saudara dan saya. Kita terobos segala penghalang rintangan. Kita lakukan, kita buka rumah-rumah kita untuk anak-anak kita kasih makan. Untuk anak-anak berkegiatan. Ya, itu salah satu cara kita untuk mengimpatasikan iman kepada anak-anak, sehingga anak-anak itu diselamatkan bagi Tuhan. Amin saudara. Jadi mungkin kita lakukan apa ya Bu Leli, kok bingung ya? Ya sudah, dibuka emperannya. Ayo anak-anak datang ke sini, mau dikasih permen atau dikasih kue, masakan kita sendiri sudah. Dan sambil kita masak, kita doakan anak-anak itu, kita kasih makan. Seru saudara. Dia sudah bosan di rumah setahun lebih. Begitu saya undang, gak apa-apa, kita makan sederhana saja, ya makan. Wah dia senang, aku mau datang lagi. Ya kita kasih firman, kita mendoakan anak-anak ini supaya berdoa untuk papa mamanya. Amin saudara, papa mamanya udah jalannya buntu. Bahkan beberapa hari yang lalu, saudara, kalau kita nggak lihat keluar saudara, begitu kita lihat keluar dengar saudara, mengerikan sekali. Istri diceraikan, anaknya pengen bunuh diri. Anak lo mau bunuh diri sudah. Kenapa? Karena pertengkaran di dalam rumah. Tidak bisa keluar, tidak ada hiburan. Mal-mal sepi. Kita bersyukur Indonesia diberkati Tuhan. Amin saudara. Indonesia luar biasa. Waktu kemarin hari apa itu? Yang libur. Saya ada bertemu dengan tamu. Ya, mereka ngajak pertemuannya di Jakarta Selatan, sudah. Mallnya ramai sekali, sudah bingung belum? Saya bangga dengan Indonesia, saudara. Bangga dengan doa anak-anak Tuhan. Kita tetap excited, kita tetap semangat, kita tetap mau memberkati, kita tetap berdoa bagi Indonesia. Amin, saudara. Bahkan bukan hanya Indonesia, kita doakan untuk seluruh muka bumi ini. Bahkan kalau ada terjadi bencana, kita tahan, karena ada urapan firman Tuhan mengatakan, kita diberi kuasa. Amin. Kita diberi kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking, dan diberi kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Musuh kita apa saudara? Hari-hari ini musuh kita apa? Ada bencana. Ya, bencana di mana-mana, kelaparan. Coba sedang bertani bagus-bagus mau panen, tiba-tiba bencana. Gimana saudara? Kita bisa melihat ke depannya bagaimana. Tetapi kalau kita mulai berjaga-jaga, mulai sekarang saudara, kita terima kuasa, amin. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Lalu dipakai apa saudara? Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Yesus ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan.
Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Amin, saudara. Jadi yang mau bercita-cita Holy Land, saudara, berdoa supaya ada kesempatan kita bisa keluar negeri lagi. Amin, saudara. Ada yang mau cita-cita kemana lagi, saudara? Keluar pulau. Keluar pulau aja melewati kesulitan, saudara. Harus periksa ini, periksa itu, betul gak, saudara? Tetapi mari lewat doa kita bisa terobos. Lewat doa kita, Tuhan yang mengatur. Semuanya dahsyat, saudara. Dan sebab itu memang iblis mereka-rekakan yang jahat. Pembinasa kecil akan terus, dia akan mau. Karena kerajaannya ada di dunia ini. Dia akan mengirimkan orang malaikat-malaikat nerakanya untuk menggocok anak-anak Tuhan. Tetapi mari kita berdiri tegap bersama malaikat di surga. Kita akan berdiri tegap. Amin, saudara. Mari saya undang kita bangkit berdiri, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Minta Roh Kudus. Hari-hari ini minta Roh Kudus memenuhi hidup saudara dan saya. Roh Kudus itu sudah ada. Tinggal kita demonstrasikan hidup. Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, demonstrasikan. Lawan itu segala roh-roh dunia yang menghalangi untuk kita bisa menyembah Tuhan, yang menghalangi untuk kita bisa baca firman. Minta Roh Kudus menerangi kita. Terima kasih Tuhan Roh Kudus. Ya Tuhan Roh Kudus, jamah setiap umat Tuhan. Kalau hari-hari ini dunia akan berlalu dengan segala kejahatannya, Antikris yang akan terus bekerja, memberikan penghadangan demi penghadangan, penghalang demi penghalang, untuk umat Tuhan tidak bisa bebas menginjil, untuk umat Tuhan tidak bisa bebas memberitakan kabar baik. Tetapi dengan kekuatan supranatural dari Roh Kudus, setiap kami akan mengalami kebangkitan iman. Setiap kami akan mengalami kekuatan supranatural dari Tuhan. Sehingga kami tetap bisa menjadi berkat. Kami tetap menjadi alat Tuhan yang tidak terhentikan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di atasmu menyembah Roh-Mu yang kudus. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku Tuhan, yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di atasmu menyembahmu. Mari buka hati saudara. Bapak Ibu saudara dan saya melihat anak-anak yang sedang berbahasa roh. Saya kagum, saya senang. Kenapa saudara?
Saudara dan saya adalah manusia roh. Kita manusia roh. Kalau kita orang Indonesia diperlengkapi dengan bahasa Indonesia. Kalau kita orang Sunda diperlengkapi dengan bahasa Sunda. Kalau saudara ada orang Tiongkok diperlengkapi dengan bahasa Hokkien atau Mandarin. Tetapi ketika kita adalah manusia roh, manusia rohani, saudara dan saya diberi fasilitas oleh Tuhan. Karena kita sudah capek berdoa, kita sudah bosan berdoa, tidak dijawab-jawab. Tetapi Tuhan memfasilitasi saudara dan saya menghadapi akhir zaman ini dengan bahasa roh. Rasul Paulus sendiri berkata dalam 1 Korintus 14 mengatakan, aku berbahasa roh lebih dari kalian semua. Artinya ketika kita manusia jasmani kita tidak mampu. Jiwa kita sudah capek, jiwa kita sudah lelah. Mari Roh Kudus yang ada di dunia ini yang sudah diutus Bapa menyertai saudara dan saya. Pergunakan fasilitasnya. Minta Tuhan untuk menjalani hidup di akhir zaman ini, menghadapi pembinasa kecil, menghadapi penguasa-penguasa si jahat. Ketika kau berbahasa roh itu sudah berbicara kepada Tuhan sekret rahasia. Tidak bayar Tuhan, roh hikmat pengertian bahasa roh Tuhan dalam nama Yesus, berbicara terus dengan Tuhan dan tidak terkadang. Banyak hal yang kami tidak ngerti Tuhan, apa yang harus kami perbuat, banyak hal yang harus kami minta kekuatan supranatural, keputusan demi keputusan yang harus kami ambil, keputusan demi keputusan yang kami harus taken. Terima kasih Bapak. Biar ketika kami melihat satu penglihatan ini, kami semakin antusias, kami semakin mau menyelidiki firman Tuhan yang dipimpin oleh Roh Kudus sendiri. Roh memberikan pengertian, rahasia Tuhan akan bukakan. Berkati setiap jemaat Tuhan yang hadir maupun live streaming, Tuhan tolong. Dalam nama Tuhan Yesus, kami tetap mau menjadi berkat, kami tetap mau bersinar, kami mau tetap menjadi terang, bukan dengan kekuatan manusia biasa, tetapi kekuatan Roh Kudus. Kami bisa berbagi, kami bisa menjadi berkat dengan mendoakan sekitar kami, dengan mendoakan orang-orang di sekeliling kami, sehingga mereka punya iman terimpartasi oleh telapak kaki kami yang menginjak di lingkungan itu. Kami percaya Tuhan tidak akan pernah sia-sia apa yang Tuhan pesankan bagi kami pada pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan memberikan persembahan. Bertugas boleh masuk ke depan, kita akan bangkit berdiri, kita doakan setiap persembahan yang masih Tuhan berikan benih ya saudara. Kita bisa memberi persembahan hari ini adalah anugerah Tuhan. Kami bersyukur betapa hebat Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Benih yang Tuhan tabur, yang Tuhan berikan kepada anak-anak Tuhan untuk bisa berkorban, untuk bisa menabur, untuk memperluas pekerjaan Tuhan. Kuduskan hati kami Tuhan. Dan Engkau yang berjanji membalaskan berlipat kali ganda sesuai janji-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Aku diberkati. Aku diberkati. Aku dilipat.
katakan baik karena sempurna anugerah Tuhan. Mari kita bangkit berdiri ucapkan, aku diberkati, diberkati, aku dilimpahi karena Tuhan sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi karena sempurna anugerah Tuhan bagiku. Bapa di surga, kami serahkan untuk kekasih-kekasih Tuhan yang sedang mengalami kelemahan tubuh, sakit penyakit, jamah dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Oleh kuasa darah-Mu sampai hari ini masih terjadi Tuhan. Ada kesaksian saudara. Hari Kamis yang lalu saya bertemu dengan seorang dokter. Dokter ini punya ibu usianya 86 tahun. Dia ada sakit ginjal, jantung, hipertensi. Pada waktu dia cuci darah, saudara, di rumah sakit, saturasi oksigennya turun. Dokter ini adalah dokter yang habis berkunjung kepada mamanya. Nah, dia dikatakan bahwa kehadiranmu membawa virus, katanya gitu. Jadi dikata-katain seperti itu. Tapi apa saudara, kita sepakat dalam doa saudara. Karena sudah ginjalnya rusak, jantungnya juga, ada darah tinggi juga. Ya, kami sepakat doa dengan dokter ini dan berhari-hari kita sepakat doa. Walaupun saturasi oksigen turun, tetapi kita tolak bukan itu. Kita tolak bukan itu. Dalam nama Yesus, usia 86 tahun. Sepakat saudara. Puji nama Tuhan, dia udah pakai oksigen yang balon saudara. Karena paru-parunya ada pneumonia-nya katanya. Tetapi sampai didiagnosa saudara, itu betul bersih. Dan sudah lepas, ada di fotonya, sudah lepas dari oksigennya. Sampai hari ini, darah Yesus masih berkuasa, amin. Sampai hari ini, Roh Kudus masih bekerja. Sampai hari ini, di tengah-tengah kesulitan, si pembinasa kecil akan menghalangi. Tetapi kuasa Bapa Yahweh Sebot tetap menyertai umat Tuhan, amin. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan, kalau sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan yang sudah mencurahkan kasih karunia-Mu. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan yang akan mengurapi, Tuhan yang akan melindungi saudara dan saya. Dijauhkan dari segala mara bahaya dan sakit penyakit. Karena perlindungan dan fasilitas Tuhan. Jadi sampai hari ini, sampai selama-lamanya, kami menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali dengan tidak bercacat celah. Tubuh, jiwa dan roh kami terpelihara dengan sempurna. Kami terima segala berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya berkata, amin. Tuhan memberkati. Haleluya.